Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pengocoran pertama di usia tanam 4 hari setelah tanam atau 4 HST ya. Hari ini kita pengocoran menggunakan 3 unsur yaitu asam amino, asam humat, dan fosfat. Fosfat digunakan ketika di musim kemarau lah ya. Dan manfaat fosfat tersendiri itu untuk mempercepat pertumbuhan dan serabut akar dan pengokohan batang cabai. Oh iya, cabai yang kita tanam hari ini tuh cabai rawit. Cabai rawit karena kita sedang belajar juga untuk proses penanaman. Dan sebelum kita melakukan pengocoran, kita membiasakan untuk pengontrolan terlebih dahulu. Nah, untuk ini ajir kita pasang terlebih dahulu beserta tanamannya ya. Tujuannya untuk agar akar tidak terganggu atau putus ketika penancapan ketika tanaman sudah tumbuh ya. Oh iya, asam amino di sini yang kita pakai bermanfaat menghindari stres lingkungan karena pindah tanam ya, dari proses penyemaian ke penanaman di lahan. Kemudian untuk asam humat, manfaatnya untuk membuat tanah lebih gembur dan menurunkan keasaman tanah. Untuk fosfat sendiri, manfaatnya udah tadi saya bilang pertumbuhan dan serabut akar. Nah, di sini saya dibantu oleh Kang Diki dan Kang Denny. Wah, sangat luar biasa ini teman-teman ini nih. Ini sangat membantu sekali. Nah, inilah penampakan ketiga unsur yang udah kita larutkan. Dan untuk dosis asam amino kita memakai 30 atau sampai 40 mili untuk 20 liter air. Asam humat kita memakai 3 sendok makan untuk 20 liter air dan fosfat 4 sendok makan. Oh iya, dikarenakan tangki kocornya kita masih di perjalanan lah ya, masih dalam proses perbaikan, jadi kita masih menggunakan sistem tradisional. Alhamdulillahnya teman-teman tidak mengeluh lah ya, masih mau untuk semangat mengerjakan kegiatan pengocoran pertama di usia tanaman 4 hari setelah tanam atau 4 HST. Oke, untuk setiap lubang tanaman kita mengocor kurang lebih lah ya 100 mili untuk setiap lubang tanam. Oke, seperti itulah penampakannya. Seperti ini penampakannya dibagi 2 lah. Kurang lebih 1 gelas tiap lubang. Beginilah metode yang kita gunakan di penanaman cabai kita. Jadi harap maklum lah ya, masih ala-ala tradisional pengocorannya. Oh iya, satu lagi, pengocoran yang kita lakukan ini di sore hari. Maklum pemuda lah ya, pemuda masa gini pagi-pagi masih sibuk. Gak tahu sibuk di tempat tidur. Kalau Kang Denny ya sibuk dengan urusan rumahnya gitulah ya.
karena dia udah berumah tangga, alhamdulillah. Oke, tuh seperti inilah ya. Setiap tanaman kita kasih kurang lebih 1 gelas lah. 1 gelas setiap tanaman itu kurang lebih 100 mili lah. Kenapa kita menggunakan asam amino di usia 4 hari ini? Karena dari beberapa sumber, beberapa ya orang-orang yang sudah terjun di dunia pertanian seperti ini, mereka juga menggunakan asam amino. Jadi kita belajar mencoba untuk menggunakan asam amino ini. Ternyata setelah dibaca-baca, kandungannya luar biasa dari asam amino, asam humat dan fosfat. Terutama asam amino ya. Asam amino menghindari stres lingkungan ya. Terus meningkatkan kandungan klorofil sebagai hormon pengatur pertumbuhan. Kurang lebih seperti itu ketika kemarin saya udah ngobrol lah dengan orang-orang terdahulu. Untuk asam humatnya sendiri ini kemarin katanya membuat tanah lebih gembur dan menurunkan keasaman tanah, meningkatkan pertumbuhan akar tanaman. Sama kandungannya berarti lah cocok di usia 4 hari setelah tanam. Kemudian untuk fosfat sendiri manfaatnya mempercepat pertumbuhan dan serabut akar, ditambah untuk pengokohan batang cabai. Inilah penampakannya seperti ini. Kita sedang belajar untuk menanam cabai, dan setiap step by stepnya, setiap dari sini, dari beres pengocoran, kita akan melakukan penyepraian. Ada beberapa bahan juga yang kita akan pakai, termasuk ada fungisida, insektisidanya, dan asam amino. Asam amino kita hari ini untuk pertumbuhan di usia 4 hari ini setelah tanam, kita masih menggunakan asam amino lah ya. Kurang lebih seperti ini dokumentasi yang kita lakukan. Masih menggunakan sistem tradisional lah ya. Belum ada tangki kocornya dikarenakan masih dalam perjalanan untuk kita pakai. Kemarin udah ditanyain juga. Ini di sektor cabai rawit, nanti kita bikin lagi di sini untuk sektor cabai rawit kedua. Kenapa tidak berbarengan? Ya karena kita mau fokus step by step gitu. Jadi di atas ini untuk percobaan tanamannya. Yang kedua kita persiapkan lahan, yang kita persiapkan seperti inilah ya. Kita mempersiapkan lahannya seperti ini. Alhamdulillah, walaupun di musim kemarau seperti ini, air masih tersedia dari serapan-serapan yang ada. Kebetulan kita menanam di sawah yang sudah lama tidak terpakai lah ya, sudah karena beberapa katanya ya gak ada yang garap gitulah ya. Nah untuk airnya juga sangat melimpah di sini, jadi kita putuskan kita belajar untuk menanam cabai rawit terlebih dahulu, karena alasannya kedua orang yang membantu saya ini sudah berpengalaman untuk menanam cabai rawit. Alhamdulillah saya dibantu sama Kang Denny dan Kang Diki
beliau ini sangat luar biasa lah dalam ilmu bertani gitulah ya. Biasanya mereka ini menanam cabai keriting, cuman karena saya ingin belajar, dengan beberapa pertimbangan muncullah ide untuk menanam cabai rawit. Katanya lebih mudah dan kurang untuk resikonya begitu. Setelah diskusi beberapa hari, alhamdulillah sekarang kita mulai mengerjakan pekerjaan penanaman cabai rawit kita ini. Untuk teman-teman yang dekat-dekat bolehlah main ke kebun kami di sini, khususnya di daerah Anang lah atau apa ini, atau bisa DM atau kontak kami di media sosial kami lah ya. Iya, mudah-mudahan untuk kedepannya tangki kocor sudah ada gitulah ya, biar lebih mempermudah kami. Oke, sekian dulu yang bisa kami sampaikan. Untuk kedepannya kita akan perbaiki lagi, kita akan tingkatkan lagi, dan step by step akan terus kita dokumentasikan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like and subscribe channel-channel kita ya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.